Ya, salam dulur. Kali ini kita bahas dulu mengenai berita ada anggota DPR yang mengutarakan penolakan atas proposal dari Apple untuk masuknya iPhone 16. Jadi kalau kita pelajari lebih jauh keputusan DPR, ya mereka lah yang mengambil keputusan soal itu. Cuman kami kalangan bawah sedang berpikir begini, kenapa tidak diterima saja proposal Apple itu dengan persyaratan memang dengan permintaan tax holiday dengan gratisnya pajak selama 50 tahun. Jadi kalau dihitung di sini dengan berdirinya pabrik Apple ini nanti di Indonesia dengan kapasitas diperkirakan itu sampai mencapai 200.000 orang untuk mempekerjakan di beberapa tempat, beberapa pabrik. Kalau kita lihat dari sini, kesempatan kerja untuk kalangan bawah itu akan terbuka. Setidak-tidaknya negara bisa mempunyai kesempatan untuk lebih memberi pekerjaan kepada warga negaranya, kemudian beban negara juga akan berkurang. Dilihat dari sini, dengan penolakan tersebut, kami kalangan bawah hanya melihat, kami menghitung sedikit banyak menghitung. Sebut saja rata-rata dengan gaji rata-rata 2 juta saja per orang, dengan angka 200.000 orang bisa bekerja dengan perkiraan tahun-tahun ke depan yang cukup panjang. Kita hitung saja untuk per bulan itu akan bisa mencapai angka 400 miliar per bulan untuk hanya gaji dari pekerja. Ah, tapi dampak-dampak yang muncul dari adanya pabrik Apple ini, toh bisa akan membantu sektor-sektor ekonomi yang lain, misalnya untuk pembangunan pabrik itu sendiri pastinya akan menggunakan semen dalam negeri, tidak akan mungkin mengambil semen dari luar, otomatis akan memakai bahan-bahan yang ada di dalam negeri, termasuk kaca, kemudian plastik, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, penolakan yang dibuat oleh Dewan kemarin-kemarin ini, memang ada sebagian YouTuber atau mereka yang ahli dalam pengambilan keputusan ekonomi di sini uh, bertanya kepada halayak apakah setuju. Khususnya saya, kalangan bawah, rasanya dengan penolakan proposal Apple ini mengenai iPhone 16, kenapa harus ditolak? Padahal dengan diterimanya, mungkin negara tidak menerima apa-apa karena memang pajaknya gratis. Tapi rakyat menerima gaji. Rakyat yang lain itu akan menerima dan mendapat dampak-dampak ekonomi dari sektor-sektor yang menjadi sektor pendukung atas produksi barang tersebut. Kemudian dengan adanya iPhone 16 ini, di mana memang penggunaan untuk di kalangan di dalam negeri Indonesia khususnya ya tidak terlalu banyak penggunaannya. Jadi kalau kita berpikir kami kalangan bawah, orang luar menanamkan investasi ke dalam negara kita dengan membuat satu produk yang tanda kutip mahal, maka hanya segelintir warga negara Indonesia yang membeli, tapi pada umumnya nanti barang-barang produksi ini akan diekspor keluar. Sementara penggunaan dari HP atau iPhone ini dari produk Apple ini, ya penggunaannya lebih banyak di daerah Amerika maupun Eropa. Nah, sementara di sini untuk penolakan-penolakan itu kami hanya bisa menunggu sebenarnya. Apa yang kami tunggu? Kesempatan kerja. Hanya itu. Kesempatan kerja yang kami tunggu di mana kalangan atas, para pemimpin di sini, para dewan, melakukan penolakan sehingga investor itu mengalihkan ke negara yang lain. Kenapa? Pabrik yang akan dibuat di negara kita ini
oleh investor Amerika ini, kenapa mereka tertarik dengan Indonesia? Sumber daya manusia kita tinggi. Kemudian sumber daya alam kita juga mendukung untuk produksi-produksi mereka. Jadi kalau kita lihat ke depan memang di satu sisi kami kalangan bawah mungkin tidak terlalu sampai berpikir dengan istilah tax holiday ini, apa kerugian negara, mungkin kami tidak bisa terlalu sampai ke sana pemikirannya. Tapi kami hanya melihat dari kesempatan kerja yang tadinya harusnya ada, sementara kesempatan kerja ini hilang. Nah, dilihat dari sini, angka yang sangat besar, terutama kesempatan-kesempatan kerja, itu sudah diputuskan. Kemudian ada pemblokiran untuk produk-produk Apple dan untuk khususnya untuk uh, iPhone 16 ini tadi terjadi pemblokiran. Ya memang terlihat nuansanya sangat patriot, sangat nasionalis. Kami hanya bisa menonton, melihat perkembangan ke depan. Yang penting bagi kami, apapun keputusannya, pekerjaan kalangan bawah sangat ditunggu-tunggu. Karena semakin lama tingkat pengangguran semakin tinggi, tingkat kriminalitas pun pastinya akan tinggi. Ujungnya apa? Yang sudah-sudah sekarang ini, yang dinyatakan sebagai darurat judi online, kenapa mereka sampai terbawa? Khususnya kalangan bawah yang terbanyak menjadi korban. Begitu juga uangnya. Kenapa mereka sampai terbawa arus seperti ini? Karena kesempatan untuk bekerja minim, sementara mereka membutuhkan pola hidup, untuk bertahan hidup juga. Jadi mereka berhayal, bermimpi dengan melalui judi online lagi. Tapi bila negara memberikan satu kesempatan pekerjaan yang lebih besar dan lebih luas, dengan harapan seperti itu, setidak-tidaknya konsentrasi dan fokus kalangan bawah itu tidak akan kemana-mana selain pada pekerjaan yang harus mereka tekuni. Dengan mereka menekuni pekerjaan itu dengan sendirinya, itu akan membuat mereka bisa menikmati hidup tanpa harus bermimpi melalui judi online. Sebenarnya semua ini berkaitan. Pertanyaannya, kami dari kalangan bawah hanya bertanya dalam hati, meskipun tidak bisa kami teriakan terlalu keras, tidak bisa kami teriakan terlalu luas. Yang jelas kami hanya bertanya, apakah Indonesia ini dalam keadaan baik-baik saja hari ini? Mengingat keadaan tidak semakin baik, tapi kami tidak terlalu apatis. Kami tetap optimis dengan pemimpin kita yang baru. Mudah-mudahan, insya Allah, Bapak Presiden Prabowo akan bisa menanggulangi ini semua. Kita tunggu, ini masih dalam jangka waktu 100 hari pertama. Mudah-mudahan, dengan keputusan-keputusan mereka, apapun, kami hanya berharap dari kalangan bawah hanya kesempatan pekerjaan atau meningkatnya daya beli, sehingga kami bisa berusaha lagi di ruang lingkup UMKM dan seterusnya. Ya, inilah yang bisa disampaikan hari ini. Apakah kalian setuju penolakan atas investasi Apple iPhone 16 ini masuk ke Indonesia? Kalau yang setuju silahkan masukkan dalam komentar, ataupun yang tidak setuju dengan argumentasinya, kita diskusi. Sudah saatnya kalangan bawah untuk bisa ikut memikirkan kemajuan negara ini. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.